Selamat pagi teman-teman pejuang pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivin, mahasiswa STK IP PGRI Bangkalan, program studi pendidikan ekonomi semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tahapan pembuatan laporan. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu laporan. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa atau kejadian yang dilaporkan, dan bisa berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Nah, laporan harus mempunyai format penulisan yang baik. Selain itu, isi yang mudah dipahami sudah menjadi keharusan agar pembaca mengerti apa yang dimaksud dalam isi laporan tersebut, sehingga pembaca akan antusias membacanya. Selanjutnya, manfaat laporan. Yang pertama, membantu wirausaha untuk mengembangkan usahanya, serta hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir secara kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam pemaparan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Yang keempat, membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Secara sistematis, laporan harus mengandung unsur 5W plus 1H. Yang pertama, what itu apa? Yang kedua, why mengapa? Yang ketiga, who siapa? Yang keempat, where di mana? Yang kelima, when kapan? Dan yang terakhir, how bagaimana. Selanjutnya, sistematika dalam penulisan laporan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pembukaan saat memuat laporan. Dan di sini ada beberapa poin yang ada di dalam pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini biasanya memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan. Setelah latar belakang, di sini ada tujuan. Tujuan ini tidak cukup satu, bisa memuat beberapa poin tentang tujuan tersebut. Setelah pendahuluan, yang kedua ada pembahasan atau isi. Pembahasan atau isi laporan merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi bagian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Setelah pembahasan atau isi, yang terakhir ada penutup. Penutup biasanya terdapat kesimpulan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan saran yang berfungsi untuk perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan yang sama berikutnya. Setelah materi yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan memberikan contoh format laporan. Yang pertama ada cover, yang kedua kata pengantar, selanjutnya daftar isi, bab 1 pendahuluan. Di sini ada terdiri atas latar belakang, tujuan, manfaat, waktu dan tempat, dan yang bab 2 pembahasan dan bab 3 penutup. Di sini berisi kesimpulan saran, daftar pustaka dan lampiran. Jadi kesimpulan dari tahapan pembuatan laporan, laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dan bisa berbentuk lisan ataupun tertulis sesuai fakta dan peristiwa yang terjadi. Di sini saya akan memberikan 5 pertanyaan untuk kalian jawab sebagai tes, di mana kalian bisa memahami atau tidak materi yang telah saya sampaikan. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang laporan? Yang kedua, sebutkan unsur dalam pembuatan laporan dan jelaskan. Yang ketiga, pada bagian penulisan laporan, bagian manakah yang paling penting? Yang keempat, ada berapa poin dalam bagian pendahuluan? Jelaskan. Dan yang terakhir atau yang kelima, pada bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran. Jelaskan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video dan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.